Nyong mewe maring tanggane, nyong mewe maring fakir miskin angger aku ngedalake zakat tok. Niku wong sing bahil. Kan jenengan fudul. Ana turahan. Tumpetne bae. Nggih, kata napa kata? Kata. Bahkan zakat mboten. Berarti simbah bahil kan. Nggih. Ya niki eling-eling nggih. Wong sing ngedalaken kanggo fakir miskin hanya zakat tok. Niku kegolong wong sing bakhil. Apa meneh zakate mboten. Nggih. Naudzubillahi min dzalik. Malahan angger meweh biasane napa? Nggih. Niku la tutaimuhum mimma la ta'kulun. Iki larane Kanjeng Nabi, la tutaimuhum. Ojo maringi sapa sira kabeh daharan, maring daharan. Hum ing fakir miskin mimma la ta'kulun. Saking apa sing sampean dhewe mboten dahar. Nggih. Lamun maringi ya sing sae. Ya, anggur. Contohnya ya, resen rayahan. Lagi apa niku? Rayahan oh nyatane bocah nggih. Panen telak. Bocah cilik kan oh nyatane ora duwe bapak ngelih nggih. Niku Om, ojo bedol kabeh ra Om. Aku njaluk telane ra Om. Mboten angsal ngene tela sing gedene sebawang-bawang kok. Sifat melasing ndiye? Dhewene nggawani pirang-pirang mobil. Bocah cilik ngene sing tela gedene ora melas nggih. Padahal kan bocah yatim. Naudzubillah min bareng ndine sing gedhe ngene sing sing bawang malah katon nah ndong ana piro kuwi akeh jaluk mana iki bawang jaluk mana naudzubillah min ya Allah nggih kok karo menungso wong ora kewan bibi laknat kok wong sing nyengsaraake kewan bedila apa maning maring sesama manusia la'anahullahu man masala bil hayawan la'anahu laknati hu ing wong la'anahullah la'ana laknati sapa Allah Gusti Allah man ing wong masala bil hayawan wong sing nyiksa maring kewan nggih ojo kalah karo kewan. Kalau pernah ningali niki tak saniki sume angin gede nggih Bu niki teng inggile wonten sosoh angine gede sosoh manuke daw tiba kalau ningali apa iku oh sosoh manuk sing setunggal pecah isine 3 niki sing setunggal pecah sing kalih isi piye tak teken teng kurungan tak candalan teng wit bibite marani nggih ngel isuk apa niku namine keloloh nggih dilolohi mangke dong dhuwur marani malih maring piyik dong sore marani malih maring kurungane diloloh sampai sing niku wangsul maneh ngenjange malih tak benteni kok durung teka bibite maringi malih cus ngeloloh malih nglawane malih sontene mal ya Allah melas nggih kewan maring anake bimbel melas masa menungso kalah karo hewan barang pun ageng pirang dinten niku wulune tokol barang pun sakit mabur tak sotna ses mabur kabeh kedadosane wonten malih angin malih kados niku malih tak teken teng kurungan bibite marani nyampe ageng bur
Subhanallah nggih. Niku makhluk Gusti Allah ingkang namine tairun utawa manuk bimelase maring anake nggih. 6 tanggung jauh. Lah wong kok kadang karo anake ora duwe tanggung jawab kalah karo kewan. Kalah karo man. Naudzubillahi min dzalik. Wong berarti atine atos qasatul qalbi kuwi mboten arikoh utawa tipis atine. Dene kula jenengan sami nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang tipis sehingga kita semua melihat kepada orang-orang mukmin selalu hati yang kasih sayang, sing selalu melas, sing ahli ndongakne dening kanca ba. Amin Allahumma. Alhamdulillah, beliau Habibana Ahmad Bakir Al-Habsyi berada di tengah-tengah kita dan insya Allah akan dilanjutkan oleh beliau Habibana Syekhuna. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikrifil من هيشر فالسعادة منوطة كلها بعد من قد راهم الرحمن راهم أو تعالى دائم ولا زال فينهم فإنهم كالماء في البرية كما لا ترافي وتاسم في الخليقة شواهم فإن مولاه
من حباته جد وعنا عليهم بالرضا والتباهم يا لهم كم يا ربنا من رضاهم فاستغفر ما سعى واشرب معاهم ألا يحضر ربه مثل ما قال حيثما كانوا عادوا في مجالس صفاهم وقد يدعون آمين حنة السماء دعاء والتمس من مدافهم واستمد من نداهم فإنا فيما شاء خير الورى مقتداهم هداهم إلى ربي وشيئت بينهم باتباع وحبي أرضك الله رجاهم يا حلاوم بحب المصطفى
Rabbi balhani ama le bijahi kama والصلاة على خير الورى مصطفى الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kamalil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah madaqat illa wa farajallah amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada maqalah atau kalam daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang berbunyi, banyak manusia yang hidup panjang karena kebaikan mereka, bukan karena umur mereka, dan banyak pula manusia yang mati karena dosa mereka dan bukan karena ajal mereka. Jadi banyak manusia yang hidup panjang karena kebaikan mereka dan bukan karena umur panjang mereka. Dan kebalikannya, ada orang yang umurnya panjang namun ia matinya bukan karena ajal mereka, namun karena dosa dan kejahatan mereka. Yang dimaksud kalam daripada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, begitu banyak manusia yang umurnya pendek namun dalam kehidupannya sehari-hari ia banyak memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lainnya. Ia hidup dengan ilmu, ia hidup dengan amal solehnya. Begitulah, walaupun ia berumur pendek, namun kebaikannya, amalnya, ilmunya tetap dikenang oleh manusia yang lainnya. Maka ia akan kekal hidup abadi, walaupun jasadnya sudah ada di dalam tanah. Maka Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, para ulama, para kiai, para habaib, mereka pewaris daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak yang berumur pendek. Kalau kita lihat begitu banyak para ulama yang soleh, yang ma'rifatullah, yang mengerti dan mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ia beribadah dengan khusyuk, tidak pandang menilai daripada pun pandangan pujian manusia, namun yang ia cari hanya keridhaan Allah. Namun ketika ia semakin mencapai daripada derajat hakikat dan derajat daripada ma'rifatullah, mengerti dan mengenal Allah, ia semakin diberi umur sama Allah yang pendek. Namun ingat, bagi manusia, jikalau ada ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang melakukan amal soleh, kebaikan dan ilmu yang barokah manfaat ia tebarkan di muka bumi ini, walaupun ia berumur pendek secara pandangan manusia, namun ingatlah bahwa ilmu, berkahnya, amal baiknya dan kebaikannya itu selalu ada di dalam hati-hati umat manusia. Dan kebalikannya, ada orang yang berumur panjang tapi sesungguhnya hakikatnya ia mati. Kenapa ia mati? Banyak orang yang menginginkan kematian ia, banyak orang yang menginginkan kebinasaan ia. Karena apa? Walaupun ia secara kasat mata dilihat orang yang berumur panjang, namun hakikatnya ia mati karena dosa mereka dan kejahatan mereka yang selalu diingat oleh kalbu manusia umat baginda Nabi, sehingga mereka mendoakan, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya jikalau ada orang yang berbuat zalim pada orang lain, lantas orang tersebut yang dizalimi sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dirimu.
Karena sesungguhnya orang yang dizolimi oleh orang lain, jikalau ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya doanya itu pasti akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah engkau hidup di dunia ini, jangan engkau membuat keonaran, membuat sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi membuat kemaksiatan yang membuat Allah murka dan yang membuat manusia tidak ridho kepadamu, sehingga manusia yang engkau zolimi ia mengadu kepada sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau golongan yang mana? Apakah engkau orang yang berumur panjang namun bukan karena umur panjangmu, tapi karena amal dan ilmu yang selalu dikenang oleh umat baginda Nabi? Atau engkau yang berumur pendek namun hakikatnya engkau banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, dan banyak orang yang mendoakan dirimu agar segera sirna dari dunia ini? Maka pilihlah jalan hidupmu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hambanya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Apakah ia ingin menjadi orang yang taat, atau menjadi orang yang ahli maksiat, atau menjadi orang yang malas dalam beribadah? Itu pilihannya ada dalam dirimu sendiri. Jangan engkau bermimpi ingin menjadi wali, jangan engkau bermimpi ingin sukses, jangan engkau bermimpi ingin seperti ini. Benahilah dirimu sendiri. Apakah engkau sudah mengenal Allah dengan melakukan sholat 5 waktu? Apakah engkau sudah mengenal Allah setiap tarikan nafasmu, setiap dudukmu engkau selalu ingat Allah? Kenapa akalmu, hatimu selalu berpikir tentang ilmu-ilmu yang tinggi? Niscaya dirimu akan menjadi orang yang gila. Gila akan apa? Ilmu yang tinggi. Namun kau tidak mengerti bahwasanya sesuatu yang tinggi itu diawali dari sesuatu yang rendah. Perbaikilah syariatmu, sholatmu, puasamu, hubunganmu dengan sama muslim, hubunganmu dengan keluarga. Ingat, jikalau kata Al-Imam Habib Umar bin kata Al-Habib Muhammad Al-Hinduan, beliau mengatakan, jikalau hatiku sedang sakit, maka aku akan mendoakan orang yang menyakiti hatiku, baik dalam keadaan aku bersolat tahajud ataupun dalam keadaan aku sendiri. Dan ketika orang hidup di dunia ini pasti ada yang suka, ada yang tidak. Ketika kita membenarkan diri kita, ketika kita ingin menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, pasti banyak rintangan ujian yang selalu menerpa daripada kita. Maka orang yang tidak suka kepada kita, kita doakan seperti yang dikatakan Al-Habib Muhammad Al-Hinduan. Beliau mengatakan, jika hatiku mulai sakit mengingat perilaku orang yang membenciku, maka aku sholat tahajud dan aku mendoakan yang baik untuknya. Ataupun aku mendoakan kebaikan untuk orang yang membenciku di saat aku sendirian. Kenapa? Karena jikalau ada orang yang benci kepada kita, orang yang menyakiti hati kita, sehingga kita manusia yang biasa merasa tersakiti, maka dengan cara mendoakan itulah kita akan terhindar daripada dendam kebencian. Dan itulah sesungguhnya doa yang kita haturkan untuk orang yang benci kepada kita, yang menyakiti hati kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti jalan kita untuk menuju Allah. Maka sungguhnya kitalah yang mencintai dia, bukan dia yang menyakiti kita. Namun sungguhnya kitalah yang benar-benar mencintai orang yang telah menyakiti kita, dengan kita berdoa baik dalam sholat kita ataupun dalam kesendirian kita, mendoakan orang yang menyakiti kita. Ingat itu ya, antum itu mayit atau orang yang masih hidup, maka dari pagi sampai soremu itu memberi manfaat apa ya, untuk dunia atau akhiratmu? Ingat itu. Ingin kaya, punya uang banyak, nyupang, ngamallah la ilaha illallah sampai seribu, rendah sekali kamu. Sholawat untuk menjadi kaya, puasa Senin Kamis sampai 5 tahun ini agar menjadi orang kaya. Jijeni we, jijeni, menjijikan. Sholawat mulia disandingkan untuk dunia. Pikir. Makanya ketika kamu sudah suka sholawat, sudah suka istighfar, sudah suka baca rotibul hadat, rotibul atos, zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah dalam keseharian antum, niatnya sudah dirubah lagi, bukan karena ingin mencari dunia, tapi apa? Agar engkau ma'rifatullah, agar apa? Engkau mengenal Allah, engkau mengerti Allah, engkau mengenal Nabi dan engkau mengerti Nabi. Jangan sholawatmu, istighfarmu, kalimat-kalimat thayyibah yang kau ucapkan baik sir ataupun jahar diduakan atau digantikan dengan urusan dunia, menjijikan.
menjijikan. Sholawat itu mulia. Kamu sholawat 1000 kali buat apa? Biar menjadi orang kaya, biar uangnya banyak, urusannya mudah di dunia. Sholawat kok dibandingkan dengan dunia nggak ada apa-apanya. Kamu buat aku jadi wong suki bisa nyenana bapak ibu. Oh goblok. Mulia, amalan akhirat itu mulia. Dunia itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan akhirat. Dunia itu hanya 11 ekor nyamuk. Sayap ekor nyamuk itu sebelah beratnya sama dunia, itu lebih berat dunia, lebih berat sayapnya nyamuk. Nah kamu milih sholawat 50.000 kali agar dunianya mudah. Haram beb, nggak haram, dosa nggak dosa, tapi nggak ada, tapi nggak punya keistimewaan. Kenapa? Ya jelas, masa sholawat mulia, Allah saja bersolawat kepada baginda Nabi, kamu mencarinya dibayar hanya untuk dunia. Bener apa salah kayaknya? Apa aliran sesat ya saya? Enggak kan? Inilah yang namanya ilmu ma'rifat. Ketika antum mengamalkan apapun itu, kebaikan apapun itu, bukan untuk ngejar dunia, biar banyak dapat jodoh yang soleha, biar bisa bikin rumah. Saya mengamalkan puasa Senin Kemis, saya sholawat naria, saya ngaji majelis taklim, saya baca Quran, saya sholat biar mendapat dunia. Hina kamu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Asy'adzili. Beliau mengatakan bahwasanya sungguh hina dan celaka orang yang mengamalkan amalan akhirat, namun ia hanya mengejar dunia. Banyak orang yang mengamalkan amalan akhirat tapi ia hanya ingin dengan tujuan mendapatkan dunia. Hinalah orang tersebut, buruklah orang tersebut, celakalah orang tersebut. Namun Maha Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan apa yang kau inginkan dengan amalan akhiratmu. Yang kau inginkan uang yang banyak, istri yang soleha, anak yang banyak, yang patuh, Allah berikan itu di dunia. Namun ingat, ketika kelak dihisab, engkau bakal mati semuanya wahai umat Nabi Muhammad. Engkau dihisab, engkau tidak ada amal satupun yang berbuah pahala atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba itu. Ingin dunia, ingin kaya, kamu akan dapatkan itu dari sholatmu, dari sholawatmu, dari sedekahmu, dari infakmu, dari zakatmu, dari puasamu, dari hajimu, dari umrohmu, dari sholat tahajudmu, dari sholat duhamu, dari sholat hajatmu. Tapi ingat, ketika engkau suatu saat pasti akan mati, jasadmu akan dilebur dengan tanah, rohmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lantas apa yang akan kau bawa di hadapan Allah dan dihadapkan baginda Nabi Muhammad SAW? Apa yang akan kau bawa coba? Apa yang akan kau bawa ketika engkau sholatmu hanya ingin dunia? Sholatmu sudah dibalas oleh Allah, engkau diberikan kenikmatan di dunia. Ingat, dunia itu seperti orang minum air putih 1 gelas, kalau sudah habis selesai sudah. Maka dari itu saya ingatkan ini, saya ceramah tegas karena ada sesuatu yang tidak baik di sini ya. Makanya saya berikan sesuatu ceramah yang tegas, insya Allah tergetarlah hatinya. Bukan karena ucapan saya, bukan karena ucapan saya, bukan karena ilmu saya, tapi karena keberkahan sinar nur baginda Nabi Muhammad SAW yang akan masuk kepada hati-hati yang berkarat, hati-hati pikiran yang selalu mengejar dunia. Muhammad sebagai nabimu, niscaya hidupmu kelak di akhirat akan mendapatkan naungan kebahagiaan di surga di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Amal-amal yang kita lakukan itu adanya di dunia, amal buruk ada di dunia, amal soleh baik ada di dunia. Ketika engkau sholat agar rezekimu mudah, berarti kamu bukan karena Allah di nomor 2 kan, tapi karena rezeki. Sholawatmu agar mendapatkan uang, nikahmu agar mendapatkan keturunan. Ingat-ingat, berarti kamu beribadah bukan semakin ihsan, semakin merasakan ibadahmu, namun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ceramah kan tegas ini, biasanya kan enggak. Ya, yang merasa akan terasa sakit hatinya, yang punya penyakit akan terasa sakit hatinya, seakan-akan saya menyindir seseorang.
tandanya dalam hatinya terjangkit syaitan, jin. Ya, karena yang tidak suka itu jin dan syaitan ketika mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lamma nadama al-fikru min daril awsafi muhammadiyati wujudan tawajjada ila Allah سيدك وشاكي كرسي زادك لعالي وداني سيد القولين أشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المفرش منك بأعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أقربه من عبده اللهم إنا نقدم إليك جهاد نبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلهدنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلبنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما طهرتنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجات بايه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الغافلين اللهم إنا لنا أتنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنك بأبي رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والموشئ بالحسان والسائلة والمعامل بما عمل وأن تجعل منا شرع عند الحبيب وزرع وله وطهر وما ببركة وشريف سعدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات بعد مرادتك وبجمع طريق منصورة وملم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأمنا وسورا وسيف اللهم قربة المكروبين ولدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي العز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وشدك حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا حتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى سبي رسول الله أجمعين بشير الفاتحة يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا شرفنا على رضا شرفنا فتب علينا توبة تشيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاتي
المسلمين أجمعين ربي عزما فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسوله نضى بكل سوء صلى وسلم